kita majelis taklim Masjid Besar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka bersama-sama kajian kita pada hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tausiah oleh Ustaz Abu Syaikhudin Kasasi dengan kajian tinggi zakat bertema zakat perniagaan atau zakat tiga. Kepada masyarakat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'amara safwata ibadi ila taufiqi tahsisin qawlan wa qilana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'a al-ghilla min sudurina wa dilna fi dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa 'adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tentunya ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang wajib dan patut kita syukuri. Allah masih memberikan dengan langkah kaki untuk kita sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah, dalam keadaan sehat walafiat, berberi dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan melanjutkan kembali kajian rutin kita tentang zakat ya. Setelah kemarin kalau tidak salah kita membahas tentang zakat profesi dengan segala pernak-pernik yang kesimpulannya hati-hati, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan tanpa haul. Jadi kapan dapat langsung dibayarkan, itu ya. Jadi suaminya kalau bekerja mendapatkan penghasilan dari menjual jasa, kita disebut dengan profesi, nggak ada bedanya. Seperti dosen ajar itu nggak ada bedanya. Seperti PNS bekerja nggak ada bedanya. Pemain bola, seperti apalagi bu, misalnya jasa tukang, ya itu semua jasa nggak ada bedanya. Nah itu pendapatannya disebut dengan zakat profesi. Kapan dapat langsung dikeluarkan pada saat itu, dengan catatan bahwa pendapatannya biasanya dipastikan lebih, biasanya dipastikan lebih ya dari apa namanya, dari kebutuhannya. Contoh misalnya biasanya dapat 5 juta dan pengeluaran rutinnya biasanya 3 juta, itu nanti kena zakat. Tapi kalau dia mendapatkan 5 juta dan pengeluaran rutinnya 6 juta, ya dia nggak wajib zakat. Banyak pula pengeluarannya tapi siapa tahu misalnya mungkin istrinya 3, ya kan kita nggak tahu ya.
namanya kebutuhan manusia beda-beda. Baik teman-teman yang berbahagia. Kemudian juga dikeluarkan 2,5%, dan untuk nisabnya sama dengan beras 550 kg beras, yang kalau kemarin Ustaz beri analogi dengan 15.000 ya, kalau nggak salah kalikan aja 520 dikali 15.000 ya jatuhnya 7.800.000, tapi kan nanti dibagi 12 berarti per bulan pendapatannya 650.000. Nah, ini tentu sesuatu yang saya pikir tak perlu dihitung karena insya Allah pendapatannya lebih dari itu ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang berbahagia, ala kulli hal ini tadi untuk penjelasan yang sudah kita lewati Bu, yang saya pikir itu rangkuman reviewnya. Jadi jangan sampai nanti nggak paham tentang zakat profesi. Yang dikeluarkan 2,5% ya, 2,5%. Berarti pendapatan suami ibu berapa? Kalau dari pakaian istrinya sih ya perkiraan saya mungkin 40 juta ya. Amin, kayak menderita gitu kan. Itu jangan gitu loh, bersopi semuanya. Nyala Ustaz. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi pelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabatku yang berbahagia, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, yang disebut dengan zakat tijarah ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini pembahasannya tijarah, yaitu zakat perniagaan. Baik, apa definisi zakat tijarah ini Pak Ustaz? Zakat tijarah itu artinya adalah benda-benda yang diperjualbelikan, benda-benda yang diperjualbelikan yang bukan benda-benda wajib zakat secara adatnya, yang bukan benda-benda wajib zakat secara adatnya. Saya ulangi lagi, benda-benda yang diperjualbelikan yang bukan wajib zakat secara adatnya. Itu definisinya ya. Perhatikan bahasa Ustaz, segala sesuatu atau benda-benda yang diperniagakan ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sahabat-sahabatku, benda-benda yang diperniagakan. Jadi dilakukan transaksi jual beli. Adapun benda-benda yang sifatnya dia tidak diperniagakan, seperti contoh kayak rumah yang kita tempati, mobil yang kita tempati, ya berarti tidak ada kewajiban zakat. Begitu Bu ya, karena memang dia tidak ada zakatnya gitu maksudnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pembelajaran untuk kita bersama benda-benda yang wajib zakat yang diperniagakan yang bukan wajib zakat secara adatnya. Maksudnya gimana teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya begini Bu, kan benda itu yang wajib zakat sudah ada ketetapan dari Allah ya. Contoh ini saya beri contoh aja. Misalnya kayak hewan itu kan yang wajib zakat cuma 3. Apa aja Bu? Ibu ngomong kambingnya udah sudah muka aku juga ya. Kambing aja kambing unta. Nah itu berarti yang disebut dengan benda zakat secara adatnya apa? Ya tadi itu kambing, sapi, unta. Berarti selain kambing, sapi, unta, yang mohon maaf berarti itu bukan merupakan benda yang wajib zakat. Nah
yang sudah wajib zakat secara zatnya berarti nggak masuk di tijarah. Nggak masuk di tijarah. Contoh, misalnya Ustaz jualan kambing, itu Ustaz kena zakatnya zakat kambingnya aja. Nggak perlu nanti sudah zakat kambing dijual Ustaz kena tijarah lagi. Berarti kena double zakat 2 kali dalam 1 tahun yang sama. Nggak ada benda itu, tidak ada yang wajib zakat. Ya, saya ulangi lagi, benda itu tidak ada yang wajib zakat, teman-teman yang berbahagia. Benda itu tidak ada yang wajib zakat, teman-teman, kecuali memang atas kehendak dan atas keinginan Allah. Maka yang utas sapi kambing itu wajib zakatnya seperti itu. Maka tidak mungkin ada satu benda kena zakat 2 kali dalam 1 tahun. Double, kasihan. Ya, dalam 1 tahun lah ya. Kalau kena 2 tahun yang berbeda, beda lagi. Kalau ini kena, nanti tahun depan kena lagi. Memang begitu dulu. Ibu punya emas sudah seberat 100 gram, berarti lebih nisabnya kemarin berapa? 85. Nisab aja ditawar itu sebenarnya. Nah, ya, kalau Ustaz aja ditawar gimana pedagang tuh kalau nggak lari-lari? 85. Nah, nisabnya 85, berarti udah kena zakat. Terus ternyata emasnya, mohon maaf, ibu jual. Oh, kena zakat nih, tijarah nih, zakat perniagaan. Ya enggak, kenapa enggak? Karena sudah kena zakat emas. Gak ada, sudah saya bilang, satu benda kena zakat 2 kali dalam 1 tahun. Nah, beda kalau 2 tahun berbeda. Nih, 100 gram kena zakat 2,5. Nanti masuk Ustaz 97,5. Tahun depan kena zakat lagi tadi ya 2,5% dari 97,5. Ya, jadi teman-teman emang begitu. Kalau tahunnya beda, memang kena zakat. Berarti 97 ya, 0,5. Itu nanti diambil 2,5%-nya. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pembelajaran. Berarti nanti kenanya 2,4 gram. Nanti tahun depan kena lagi. Begitu ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami mempertegas kembali dari apa yang Ustaz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Begitu Ustaz, apa kasus ceritanya ya. Nah, maka kewajiban zakat sesuai dengan yang Ustaz sampaikan tadi, ibu yang dirahmati Allah, hanya berbentuk pada zakat-zakat yang bersifat kewajiban zakat yang bersifat benda-benda yang memang zatnya tidak wajib zakat, supaya tidak kena zakat 2 kali. Kan begitu tuh. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran untuk kita. Ya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi yang berkaitan dengan zakat tijarah. Saya ulangi, benda-benda diperniagakan yang bukan benda yang wajib zakat secara zatnya. Sudah jelas ya? Jadi maksudkan benda yang tidak wajib secara zatnya. Contoh, ibu, baju termasuk benda zakat ya? Enggak. Tapi kalau bajunya diperniagakan berarti kena zakat. Namanya zakat apa, Bu? Tijarah. Gak usah bahasa perniagaan, itu bahasanya orang awam yang sudah biasa ngaji, sebut namanya tijarah. Jadi kan santriwati semua kan. Ibu kemarin ikut pelayanan santri. Oh iya. Saya sendiri Ustaz Adus. Oh iya. Seminggu ngaji berapa? Sekali. Itu 2 kali, kadang-kadang gak datang juga ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, Bu, maaf. Ayam wajib zakat ya? Tidak wajib zakat. Walaupun dia punya 100.000 ekor ayam, tidak wajib zakat. Asalkan dimakan sendiri.
Iya, itu nanti bangun itu bukan tok. Ya, jadi kami bertugas kembali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Mas wajib zakat kan? Nanti kena tijarah kan? Kalau dijual belikan wajib kena tijarah kan? Iya. Sudah bayar tadi zakatnya. Oh. Ibu, permata kena zakat kan? Permata kena zakat kan? Kalau diperjualbelikan Ibu masih banget. Kalau benda itu kena wajib zakat kan berdasarkan namanya dia diperjualbelikan dan kena zakat supaya tidak kena zakat 2 kali. Belum 1 tahun yang sama. Tapi kalau benda itu adalah benda yang memang tidak wajib zakat, nanti kalau diniagakan kena zakat dulu. Allah itu adil. Ya, contoh kayak tadi baju bukan benda zakat, berarti kalau nanti dijual belikan ada zakat. Rumah tidak ada zakat, tapi kalau diperjual belikan kena zakat. Beda emas itu kena zakat, kalau diperjual belikan nggak ada zakat. Beda lagi dengan kambing, Ustaz punya kambing 40 ekor, wajib zakat 1 ekor, Ustaz mau jual dapat keuntungan, nggak wajib zakat, karena udah kena zakat. Ulang lagi kalau berani. Jadi teman-teman, mancing emosi orang-orangnya. Jadi kembali lagi dari yang Ustaz jelaskan tadi, ibu yang berbahagia, maka definisi zakat tijarah saya ulangi lagi 64 kali adalah benda-benda yang diperniagakan yang merupakan benda tidak wajib zakat secara zatnya memang tidak wajib zakat. Kau jual wajib zakat. Ayam tadi tidak kena zakat. Kau jual kena zakat. Kambing kena zakat. Kau jual tidak kena zakat. Kenapa? Karena memang dia sudah kena zakat. Itu maksudnya, ya. Terserah mau paham atau tidak paham, tidak masalah. Jadi begitu. Baiklah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah definisi zakat tijarah. Baik, kemudian berikutnya hukum zakat tijarah. Ulama ternyata beda pendapat. Menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan zakat tijarah ini tidak ada. Artinya mereka mengingkari kewajiban zakat tijarah. Ini kelompok yang pertama dan ini mazhab Zahiriyah. Zahiriyah ini kelompoknya Zahiriyah namanya. Mereka yang kebanyakan memandang atau menilai sesuatu dari sisi zahir. Itu tadi yang disebut dengan Zahiriyah. Teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali ini yang disebut dengan Zahiriyah, pendapat Imam Abu Dawud At-Thahiri. Baik, kemudian berikutnya mengatakan tidak ada wajib zakat tijarah dan dia mengingkari lah bahasa kita. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah, itu merujuk pada hadis-hadis. Seperti contoh misalnya dia mengambil hadis laisa ala muslim fi abdihi walau qarasi sadaqah. Seorang muslim tidak diwajibkan zakat pada budaknya daripada kendaraannya. Artinya yang tunggangannya tidak ada kewajiban untuk zakat ataupun sedekah. Sehingga menunjukkan bahwa ya budak bukan benda zakat. Tunggangan bukan benda zakat. Ya enggak ada zakat. Nabi bilang enggak ada zakatnya. Ngapain kamu mewajibkan zakat? Menurut pendapat Imam Abu Dawud At-Thahiri. Namun dengan segala hormat, pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat ini pendapat yang lemah, pendapat yang kuat, yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama.
tijarah, hukumnya adalah wajib. Ibu yang berbahagia, yang pertama diambil dari hadis Muhammad bin Abdullah dalam surah Al-Baqarah 267. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, sedekahkan dari kebaikan yang kau kerjakan, yang kau kerjakan. Yang kau kerjakan. Artinya apa? Berarti apa yang kita kerjakan itu ada kewajiban zakat di dalamnya. Ya mimma akhrajna lakum minal, dan dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi, maksudnya pertanian. Jadi sebagaimana pertanian wajib zakat, maka begitu pula ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kau kerjakan juga ada wajib zakat. Nah, tahu dari mana kalau Ustaz? Maka satu, apa yang kau kerjakan itu maksudnya zakat tijarah, adalah yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Ketika beliau menjelaskan itu, beliau mengatakan babus shadaqah, babul kasbi wa tijarah, bab perniagaan. Wa makna qauluhu ma kasabtum, apa yang kau kerjakan, kata Imam Bukhari, maknanya adalah tijarah, yaitu perniagaan. Jadi yang ngomong ini Imam Bukhari, bukan Ustaz. Siapa tahu mereka meleset, makanya kamu kerjakan, kamu artikan perniagaan. Ya, memang begitu Imam Bukhari yang paham. Memang kamu memang samudera. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Adapun dari sunnah diceritakan dalam hadis riwayat Samurah bin Jundub, karena Rasulullah yang menguruna an-nukhrija shadaqah, Nabi memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah. Mimma na'udzu lillahi, terhadap apa yang kami persiapkan untuk jual beli. Terhadap apa yang kami persiapkan untuk jual beli, berarti menunjukkan adanya zakat untuk benda-benda yang tidak dijual dan diperjualbelikan. Begitu pula hadis Nabi mengatakan fil ibli shadaqah, dalam unta ada zakatnya. Wa fil ghanam shadaqah, di dalam kambing ada zakatnya. Wa fil guzzi shadaqah, dan di dalam pakaian ada zakatnya. Padahal kita tahu pakaian itu bukan benda wajib zakat. Berarti mesti ada sesuatu. Maksudnya baju apa? Baju yang diperniagaan. Maka merujuk dari situ, apalagi kalau kita melihat pemahaman para sahabat udah banyak banget. Ya, contoh yang dilihat Ibnu Umar, laisa bil arud tijarah, benda-benda tidak ada zakatnya illa makan al tijarah, kecuali apabila digunakan untuk tijarah, perniagaan. Ya, jadi ini banyak sekali teman-teman riwayat dari para sahabat. Walhasil kesimpulannya, pendapat yang wajib, pendapat yang kuat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya adalah pendapat dari mayoritas ulama dari 4 mazhab sepakat mengatakan bahwasannya zakat tijarah hukumnya adalah wajib. Dia berangkat dari situ ya, perniagaan buat ibu-ibu yang punya dagangan ini ya, kalau diperhatikan teman-teman, karena ini penting buat ibu semua. Kita masuk pada ketentuan-ketentuan dalam zakat tijarah. Apa ketentuan untuk zakat tijarah? Yang pertama, yang dizakati adalah modal ditambah keuntungan
kali saya ngomong terakhir masih lagi deh. Modal ditambah alhamdulillah banyak yang kupingnya masih berfungsi ya. Ditambah keuntungan, ditambah piutang, saya bilang lagi kalau ditambah piutang. Nggak ngerti piutang. Ibu kalau saya utangin ibu itu namanya hutang ke saya. Yang saya kasih ke ibu itu namanya piutang. Kan hutang piutang. Ibu hutang ke saya, ibu namanya hutang. Ustaz yang kasih hutang namanya piutang. Ya, ditambah piutang. Dikurangi hutang. Dikurangi hutang. Jadi modal ditambah keuntungan ditambah piutang dikurangi itu nanti total yang akan dizakati. Jadi contoh misalnya pedagang salumi. Pedagang salumi modalnya 5 juta. Kemudian keuntungan bulanannya 2 juta. 2 juta kali 12 sama dengan 22 juta. 22 juta ditambah 5 juta, 27 juta. Ditambah dengan hutang, ada orang beli tegal sama belum bayar, tambahlah 3 juta. Jadi 30 juta. Dikurangi hutang. Hutang itu yang berhubungan dengan dagangan. Ada 5 juta, yuk tinggal 25 juta. Nah 25 juta belum sampai nisab, makanya pedagang tegal salumi belum wajib zakat. Jadi gak semua orang dagang wajib zakat. Kasihan kan? Bilik-bilik tegal salumi. Kecuali kalau saluminya salumi yang sukses. Ada loh orang sukses gara-gara tegal salumi. Ibu jangan remehkan tegal salumi. Ya, tegal salumi itu yang enak apanya? Tepungnya bukan ya. Sambal bukan. Cara makannya diikat plastik, dicomot dari ujungnya, tembakan itu gitu. Sensasinya di sini. Selalu dikasih tusukan ke orang Jawa nggak ada gitu aja kayak gitu tusuknya. Nah, kalau begitu di Jawa, di Balikpapan nggak ada. Kita nggak kasih tusukan terus. Lo yang jualan tusukan kayak salami bakar itu pasti balik. Kenapa comotannya beda? Karena itu bekas tangan paling. Kan ini bu, nah ini plastiknya kan gini, nah gini, nyomot gini kan. Nah, dikasih, jadi ini yang ibu comot itu bekas tangan paling. Jadi ada asin-asin gurihnya. Yang paling gak konsisten itu apa? Zaman COVID, salaman gini aja, langsung sanitizer. Tapi selalu bekas tangan paling yang sejuta umat itu. Dicampurnya. Tapi bakterinya mati kan asam-uratnya tadi tuh. Jadi itu itu yang membuat kenapa sebelum itu enak karena cara makan. Di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bisnisnya bisnis besar, misalnya ibu jualan restoran, punya restoran, ya kan? Modalnya misalnya anggaplah 100 juta, keuntungan bulanannya 20 juta. 20 juta dikalikan 12 berarti 240 juta tambah modal 440 juta. Kemudian nanti ditambah dengan piutang yang belum bayar, anggaplah 10 juta, 450 juta. Utang gak ada, dia kena zakat 450 juta. Jadi itulah adilnya Allah. Allah itu baik hati. Zakat itu dihitung berdasarkan persentase. Coba kalau berdasarkan pokoknya tijarah, zakatnya 10 juta, dikasihkan dulu. Kan beda-beda pendekatannya. Bisnis
Begitu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau punya uang belajar bisnis ya. Iya, wanita itu harus berdiri di atas kaki sendiri. Kenikmatan yang paling hebat itu ketika ibu berdiri di atas kaki sendiri. Jangan pernah menyandarkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena ketika ibu berharap terlalu tinggi selain kepada Allah, itu akan berakhir dengan rasa sakit dan kekecewaan. Contohnya P3K. Itu loh pertolongan pertama pada kecelakaan itu. Ya. Ini udah dipecat ya. Dan dia yang dipecat tapi yang bahagia Indonesia. Jadi teman-teman yang berbahagia ya terlalu biasa. Cuma satu masih gini Bu, saya kan orang medsos ya. Jadi saya tuh suka menganalisa gaya media sosial. Kadang-kadang opininya digiring, apa enggak maksudnya? Jangan-jangan sebenarnya mereka tuh udah punya masalah, udah mau kelahi, memang udah mau cerai, cuman pas momennya ketiga kan, kemudian lolos dicerai istrinya, dan akhirnya orang itu buat gara-gara ketiga kan dia dicerai gitu loh maksud saya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya begitu. Jadi itu tadi Bu ya cara menghitung zakatnya, modal ditambah, keuntungan ditambah, yuta dikurangi. Oke, itu satu ya. Yang kedua, modal yang dizakati adalah modal yang berputar. Modal yang dizakati adalah modal yang berputar. Karena modal itu dibagi menjadi dua. Modal itu dibagi menjadi dua. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada modal yang berputar dan ada modal yang tidak berputar. Untuk modal yang berputar, ya berputar. Kalau yang tidak berputar ya tidak berputar. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal berputar itu maksudnya modal yang masih bisa menghasilkan keuntungan itu. Kalau modal yang tidak berputar itu maksudnya modal yang sudah stay, dia tidak bisa memberikan keuntungan. Maka modal berputar adalah modal yang masih bisa menghasilkan keuntungan. Contoh praktek aja langsung daripada kebanyakan teori pusing-pusing. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, modal misalnya kita jualan baju, modal yang berputar itu yang bajunya yang diperjualbelikan itu kan putar. Tuh modal berputar berarti baju itu, bajunya kena zakat ya, bajunya kena zakat. Yang tidak berputar contohnya apa? Udah dikasih contoh patung manekin itu tidak berputar loh, ya gitu-gitu aja kan. Etalase, ibu pikir murah itu, orang jualan baju itu etalase manekin itu bisa lebih ratusan juta habisnya, ya lebih ratusan juta. Apalagi itu apa namanya, furniture itu ratusan juta itu. Ya kalau udah ke toko-toko baju cantiknya, lampunya kuning-kuning, kemerlap-kemerlap itu ratusan juta, mahal tuh. Makanya kalau itu banyak yang datang ke pondok kaget ya, kan banyak furniture dalam pondok. Ustaz, ini barang-barang mahal, itu saya dikasih-kasih. Ada
jualan di mana apa? Etalasenya apa? Ruang resepsionisnya dikasih harusnya. Jadi dia dicopot ganti pondok pesantren gitu. Ada kemarin perusahaan restoran besar bangkrut dikasih tempat duduk panjang. Jadi makin banyak bangkrut makin banyak bangkrut. Orang kaget tuh. Jadi keren banget dokter. Resepsionisnya jadi dua kasih. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik, ala kulli hal, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mempertegas kembali buat sahabatku yang dirahmati Allah. Itu salatnya lagi tuh jualan warung itu model berhutangnya tuh beras, bawang, tomat yang jadi stok-stoknya, kecap. Di total itu model berhutang. Yang tidak berhutangnya apa bu? Lemari, rantang, dandang, baskom, siapa lagi? Gawai. Ya ibu, masya Allah. Tuh ya, berkaitan dengan seperti itu maka kami mempertegas kembali teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala kulli hal, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, tuh syarat yang kedua tadi. Ada pun syarat yang ketiga, modal lagi, total harta harus melewati nisab. Total harta harus melewati nisab. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mempertegas kembali. Jadi total harta-hartanya melewati nisab. Nah nisabnya seberapa kan? Nisabnya ternyata doa yang kalau emas sama dengan emas. Emas berapa tadi? 85 gram. Teman yang berbahagia itu tahu kan, di buku ini yang saya pakai ini dia memberi contoh, misalnya harga emas hari ini adalah 100.000 rupiah. Ini bukunya. Waktu dia nulis buku ini harga emas 100.000. Sampai bayangkan, maka nisab zakat perdagangan adalah 85 dikali 100.000 sama dengan 8.500.000. Sekarang emas sudah hampir 3 juta. Yang satu bulan terakhirnya kan gila-gila ya, ibu jual emas itu kan punya emas sampai 80 kilo, emas Joko, emas Suprato, emas Paijo, yang emas Agus juga gede. Jadi masya Allah ya bu. Kalau saya sih belum pernah ngerasain 100.000, tapi saya pernah ngerasain itu 450.000. Jadi waktu itu saya pulang dari Yaman, bukan pulang dari Samarinda, tahun 2008 ya. Itu ada orang yang pertama datang, Ustaz, saya butuh uang. Saya bilang gini, Mas,
daripada nanti kamu sama aku hubungannya jelek. Gini aja lah, aku punya uang tapi aku udah minjemin. Saya punya barang apa saja saya punya. Saya ada emas Ustaz, sekian gram. Ya ada yang sebut, maksudnya aku sebut inisialnya 3 digit kan gitu. Yang mau tanya Ustaz mau nggak beli itu berapa harga emas sekarang? 450.000. Saya masih ingat itu. Ya saya beli. Ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, terus sudah saya simpan aja. Cuman jeleknya emas itu memang tiap tahun nanti kena zakat. Tiap tahun kena zakat. Tapi ya lumayan, jadi belinya 450.000. Sekarang udah hampir 3 juta. Itu 1 gram. Sedangkan emas Ustaz itu berapa digit? Jadi teman-teman yang mau berbahagia, alhamdulillah. Sebenarnya emas itu nggak pernah naik loh. Serius nggak pernah naik. Ini emas itu naik harganya tidak salah. Yang betul itu uang rupiahmu yang turun. Jadi ketika emas naik banyak orang gembira. Padahal sebenarnya itu nggak nambah sama sekali. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Ini saya kasih tahu. Orang investasi itu ada 3, nggak usah dicatat ini di luar tema. Ada 3 Bu. Investasi untuk mempertahankan harga uang itu pakai emas. Dan jadi biasanya untuk orang-orang yang nggak punya basic untuk mengelola dana itu emas. Ini investasi yang sifatnya mempertahankan. Jangan dulu Nabi Muhammad beli kambing 1 koin dinar. Sekarang saya mau tanya sama ibu, 1 koin dinar itu berapa? 3.200.000. Sekarang harga kambing berapa? Ya 3 juta. Sama. Dari zaman Nabi emas itu nggak pernah, kambing itu nggak pernah naik kalau menggunakan emas. Jadi emas itu sistemnya dia mempertahankan. Ini bagus buat ibu-ibu yang nggak mengambil risiko. Ya, cuma tadi nggak untung, cuma mempertahankan uang itu daripada ditabung di bank. Itu terus dengan inflasi. Uang ibu itu berkurang tiap tahun, cuma ibu nggak kasih. Itu yang paling aman. Investasi yang kedua bentuknya adalah dalam bentuk mencari keuntungan, tapi tidak terlalu banyak. Itu properti. Ibu cari keuntungan, tapi keuntungannya ya tidak terlalu banyak. Juga kalau butuh dana agak susah jual itu properti. Tak aku punya duit, tapi resiko ada. Beda kalau emas nggak ada resiko. Kalau emas nggak ada resikonya, kapan butuh duit ibu datang ke toko, jadi uang langsung. Tidak ada toko emas orang nggak ada. Tapi kalau properti, ibu nggak punya duit, lumayan Bu, agak sengsara jualnya. Properti itu nggak mudah. Sudah ada yang mau beli pun bawa ke notaris butuh waktu nggak bisa kurang 2 minggu lebih, 2 minggu. Ya, teman yang berbagi itu tapi ada resikonya. Nah yang ketiga ini yang paling besar resikonya, tapi paling gede keuntungannya apa itu? Yaitu bisnis, mengembangkan suatu usaha. Yang perempuan boleh bisnis konstruktif, apalagi jangan kenal bisnis sudah nggak butuh lama. Ya masuk aja di marketplace, tinggal masukkan di Gojek, Grab, Shopee, Shopee Foods, ya sudah banyak. Tinggal lu jualan aja, terserah mau jualan apa sih. Misalnya jual kopi yang nggak bisa dingin, misalnya sampai 1 jam mau selesai aja, nggak saya sampai saya putar-putar. Jadi ibu ya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pelajaran untuk kita bersama. Alhamdulillah. Oke ya, ibu-ibu yang berbahagia, begitu maksudnya. Nanti itu mas. Jadi nanti dikalikan aja. Sekarang pertanyaan mas berapa Bu harganya? Amin. Berapa per gram? 3.300.000. Juga ya 24 hitungannya. Berapa? 1 gram emas 24 berapa sekarang? 2.300.000. Murah. Oh, beda-beda. Makanya orang tinggal ketik gini aja.
Bu? Ini harga emas up to date 1 gramnya 2.500.000 ya. 2.500.000 ya. Berarti agak turun ini kemarin hampir 3 juta sudah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nanti dikalikan aja Bu ya, 2.500.000 saya hitung. Dikali 85, 212 juta. 212.500.000 itu isoknya, berarti total harga itu harus segini. Kalau belum nyampe ini berarti belum wajib zakat ya. Berarti memang belum wajib zakat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Kembali menetap dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, berarti kalau misalnya kurang dikit aja Pak Ustaz, kita bisa. Memang harus sesuai dengan keadaan pasal 85 gram. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi poinnya Bu ya. Kemudian yang keempat, syarat keempat, perdagangan ini sudah melewati daripada 1 tahun Hijriah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perniagaannya sudah melewati pada 1 tahun Hijriah. Nah, perhitungan awalnya 1 tahun Hijriah, bukan 1 tahun Masehi. Hati-hati teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu jualannya bulan Rajab, ya nanti kena zakatnya di bulan Rajab tahun berikutnya. Nah, makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Ustaz pribadi Bu, pengalaman Ustaz, karena Ustaz juga ada bisnis kecil-kecilan gitu. Biasanya kayak di sana Ustaz mulainya itu di bulan, sebut aja bulan Rajab gitu ya. Maksudnya kan Rajab, habis Rajab bulan Sya'ban, habis Sya'ban bulan Ramadan, kan 2 bulan. Saya tuh Bu, dari Rajab ke Ramadan ini saya zakatin. Ngerti nggak Ustaz? Padahal kan harusnya nunggu 1 tahun. Harusnya Rajab ketemu Rajab sini di belakang. Tapi setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan ini saya zakatin. Ya walaupun belum sampai nisab, kapan pas saya zakatin aja takjil, mendahulukan sebelum nisabnya tiba. Itu di dalam Islam sekali lagi suatu langit diperbolehkan. Tapi supaya apa Ustaz juga ini? Supaya nanti Ramadan tahun depan ketemunya Ramadan, biar enak ingatnya. Kalau itu enggak, kamu nggak ngotot, jadi nanti ini aja Rajab, ketemu Rajab, nanti nunggu sekarang Ramadannya biar berkah. Di bulan kain berarti lebih 2 bulan. Itu takhir zakat hukumnya haram. Menentukan zakat nggak boleh, tapi mendahulukan zakat itu diperbolehkan ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ukurannya begitu. Itu termasuk itu beli emas sama gitu. Baik, kalau ibu beli emas beda-beda bulannya, terus ibu nungguin nanti bulan berikutnya susah. Makanya kalau saya pribadi lebih baik mendahulukan zakat. Jadi misalnya baru punya emas bulan Rajab, sabar Ramadan baru 2 bulan zakatnya enggak. Nanti kalau bukan pernah zakatnya lagi baru di bulan Ramadan. Ya nggak bakal rugi juga sih kalau kebaikannya. Teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kembali ke laptop. Jadi apa yang Ustaz jelaskan tadi itu ya, jadi perputarannya satu haul terlebih dahulu, 1 tahun. Kemudian berikutnya yang kelima, besar zakat yang dikeluarkan 2,5%. Totalnya 2,5%. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2,5% dari apa tadi? Tadi kan yang sudah jelaskan di awal tadi. Jadi modal ditambah keuntungan, ditambah piutang, dikurangi utang. Totalnya adalah berapa? Kalau dalam nisab 85 gram emas, maka dizakatin zakatnya 2,5%. Cara bagi 2,5% seperti yang saya sudah ajarin kemarin. Dibagi berapa? Dibagi 10, dibagi 4. Cara hitungnya, misal contoh totalnya 400 juta, berarti 400 juta dibagi 10 berapa Bu? 40 juta. 40 juta dibagi 4 berapa Bu? 10 juta gitu. Ya, gampang Bu ya? Ya, selain. Kemudian berikutnya yang kelima atau yang terakhir, dibayarnya per tahun. Jadi nunggu 1 tahun dulu tadi ya. Seperti yang sudah dijelaskan, wallahu a'lam bishawab. Dari apa yang Ustaz jelaskan, dari apa yang Ustaz paparkan, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi kaitan dengan yang disampaikan teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah mengenai tentang pernak-pernik yang berkaitan dengan zakat ijarah, dan dengan itu alhamdulillah lunas. Jadi yang kita udah pelajari kemarin zakat apa aja Bu ya? Zakat emas, terus zakat pertanian, zakat profesi, dan sekarang zakat di jalan. Berarti baru 4 ya. Baik, mari kita sambung lagi di kajian berikutnya. Silakan buat ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Ibu yang mau bertanya silakan. Silakan Bu. Silakan Ibu, ada. Silakan Ibu. Boleh di luar tema. Silakan boleh. Sudah paham kan Ustaz? Kenapa? Sudah paham kan? Bang, bacanya begitu. Ibu yang di luar tema boleh. Di luar tema boleh tentang ulama suku. Kita dikabarkan akan ada ulama suku di akhir zaman. Ya, saya mau bertanya bagaimana ciri-ciri ulama suku tersebut. Terima kasih.
Jadi ulama su itu maksudnya ulama yang berlabel ulama tapi memiliki kelakuan yang buruk. Su itu bahasa Arab artinya adalah jelek, buruk. Jadi kalau ditanya gimana yang dilakukan, ya 3 poin. Yang pertama, memiliki akidah yang tidak benar. Dia seorang ulama tapi memiliki akidah yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Dia ulama tapi masih suka ikut merayakan ibadahnya orang lain di rumah ibadahnya orang lain. Dengan berdasarkan pada toleransi, dia tidak sadar membecomisasi akidahnya sendiri. Itu ulama su yang pertama, akidah yang buruk. Yang kedua, syariatnya tidak dilakukan. Aku seorang ulama tapi ternyata syariatnya jauh. Tapi ternyata syariatnya betul-betul jauh. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syariatnya ulama perempuan ustazah tapi pakai baju ketat. Ada seorang ustaz rumahnya ada patung di mana? Ya, dia tidak berpegang pada syariat. Begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, akhlaknya. Ada ulama, dia rajin sholat, rajin puasa, akidahnya bagus, tapi akhlaknya buruk sekali. Akhlaknya buruk sekali. Itu yang disebut dengan ulama su. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang baik? Itu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya di luar tema. Tolong bisa diperjelas yang dimaksud tawasul dan dalam kehidupan sehari-hari dan yang sekarang. Kedua, saya sering dengar arisan itu riba. Bisa lebih detail arti riba di arisan itu dan bagaimana solusinya, Ustaz? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ChatGPT. Bahasanya luas. Oke, tapi saya akan jawab poin-poinnya. Maaf ya, nggak mungkin saya jelaskan dulu. Tadi kamu secara mendetail gitu. Kalau mau mendetail, tawasul itu satu pertemuan. Arisan itu satu pertemuan, panjang-panjang bahasanya. Ya, baik. Tapi saya akan jawab sesingkat-singkatnya di poin-poin intinya. Tawasul itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tawasul itu diperbolehkan, ada yang mengatakan tawasul tidak diperbolehkan. Tawasul itu adalah orang berdoa kepada Allah tapi melalui perantara. Ya, melalui perantara. Bukan perantara itu maknanya gini. Titip doa dong, kasih tahu Allah. Enggak, itu salah orang yang berpikiran begitu, itu salah. Tawasul itu maksudnya begini. Kalau saya minta kepada Allah, saya akan berkata gini, ya Allah, berikan saya kelapangan rezeki. Kalau saya minta pada kuburan, saya akan berkata gini, wahai Syekh Fulan, saya minta berikan saya lapangan rezeki. Tapi kalau tawasul itu mintanya kepada Allah, tapi menggunakan nama kebesarannya Syekh Fulan. Contoh, ya Allah, dengan kebesaran nama Saifulan, dengan kebenaran Rasulullah, dengan keagungan Rasulullah, aku mohon padamu ya Allah, lapangkan aku rezeki. Paham maksudnya? Itu yang disebut dengan tawasul. Nah, ini yang menjadi masalah khilaf di antara ulama. Pada awalnya ulama sepakat tawasul itu diperbolehkan pada awalnya. Tapi mereka berbeda pendapat dalam satu titik, yaitu tawasul ada orang yang meninggal dunia. Tawasul dengan orang hidup tidak ada khilaf, karena kalau dicontohkan langsung oleh Sayyidina Umar ketika dia bertawasul kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Tawasul dengan amal soleh, contoh yang itu 3 orang terjepit di dalam gua. Ingat banyak ceritanya itu, yang masing-masing berdoa itu sehingga pintunya terbuka. Tawasul dengan asmaul husna, fatuhu biha. Mintalah kepada Allah biha dengannya, bertawasul dengan asmaul husna.
Ya Allah, dengan kemuliaan nama-Mu Al-Ghani yang Maha Kaya, kayakan kami ya Allah. Itu boleh. Ulama sepakat. Yang khilaf itu tak masuk pada orang mati. Itu khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan ini hukumnya haram karena perbuatan syirik. Nah, di sini saya sih mohon maaf dengan segala hormat menghargai perbedaan siapapun ulama siapapun saya hargai. Cuma kalau dimasukkan kategori syirik menurut saya berlebihan, offset, melampaui batas. Karena ini masalah khilaf sebenarnya. Ya, sekali lagi tolong dibedakan. Ya Rasul berikan aku kekayaan dengan ya Allah berkah dari Rasul yang mulia berikan aku kekayaan. Sama apa beda itu? Kita cukup sekian. Ya, apa sih tadi? Wahai Nabi, berikan aku kekayaan. Sama ya Allah berkah dari Nabi-Mu ini. Hamba mohon berikan aku kekayaan ya Allah. Sama apa beda? Itu maksud saya. Disitulah ulama beda pendapat. Ya, bagi yang nggak setuju nggak apa-apa, nggak setuju itu nggak setuju itu sudah cukup. Nggak usah aneh-aneh misalnya. Nggak setuju ya nggak setuju. Nah, yang kami kritisi ketika ada kata-kata syirik itu kurang pas menurut saya. Ya teman-teman begitu. Kalau memang tawasul itu adalah bagian dari syirik, meminta kepada selain Allah, ya meminta pada tawasul pada orang yang meninggal disebut syirik. Terus emangnya kalau kita tawasulnya kepada orang yang hidup jadi nggak syirik? Emang kalau saya nyembah kuburan kan syirik? Kalau saya nyembah orang hidup kan nggak syirik? Nah itu maksud saya. Artinya kan sama-sama yang kita bertawasul. Ya. Jadi sekali lagi saya meluruskan makna tawasul bukan meminta. Kalau minta ya syirik, udah nggak usah dibahas. Atau ke kuburan, Syaifulan, berikan aku kesehatan, berikan aku keberkahan Syaifulan, itu syirik sudah nggak usah dibahas itu. Yang kita bahas itu ya Allah berkah dengan kebaikan Syaifulan ini kabulkan hajat. Itu yang disebut dengan tawasul yang tadi masih menjadi khilaf. Ulama khilaf dan kami memperbolehkan. Tapi kalau ada yang tidak memperbolehkan tidak apa-apa, yang penting jangan dibawa ke ranah syirik. Kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan masalah apa tadi? Arisan. Saya juga bingung tuh arisan. Arisan itu akadnya hutang. Arisan itu akadnya hutang. Maka siapa yang dapat duluan itu seakan dia berhutang kepada yang dapat belakangan. Nah kalau hutang itu di dalam Islam hukumnya mubah. Jadi arisan itu dasarnya adalah mubah selama tidak ada penambahan harga. Jadi kalau tadi ibu sebutkan arisan itu riba, saya juga malah bingung ribanya di mana. Kecuali kalau terjadi perselisihan hakim memang itu riba. Ya kayak utang, ibu utang ke Ustaz 100 juta, ibu balikin 120 juta, itu kan riba. Nah sekarang kalau kita bicara pada konsep arisan, ibu utang sama Ustaz, semuanya bayar normal. Yang dibayar berapa? 5 juta. Orang berapa? 10. Dapatnya berapa? 50 juta. Diputar sampai 10 putaran. Uangku kembali jadi berapa? Sampai 50 juta tau? Utang piutang tak apa. Yang nggak boleh itu kalau arisannya ibu bedain harga. Kenapa? Mainannya berdasarkan emas. Yuk kita arisan 10 gram. Ayo. Tapi bentuknya uang. Jadi ini arisan hari ini itu tuh 2.500.000 kali 10 berarti 25 jutaan ya. Nanti bulan depan jadi 3 juta. 3 juta kali 10 30 jutaan ya. Jadi dapatnya dengan yang dimasukkan itu beda-beda. Itu namanya riba. Kalau yang dimasukkan riba karena ada unsur makanan dan lain sebagainya, menurut saya juga terlalu melampaui batas. Kalau cuma ngasih makan begitu terus dianggapnya itu masuk dalam bab riba, itu namanya ihsanul adab, berbuat kebaikan sesama manusia, beradab, beretika. Cuma kalau ibu pengen yakin lagi supaya nggak masuk dalam syubhat, ya udah uang arisan dengan uang administrasi dibedakan. Ini arisan 10 jutaan, administrasi berapa? 50 ribuan. Sama dapat 10 juta kali 10 orang 100 juta, sama dapat 50 ribu kali 10 orang berarti 100 berapa? Ya seperti 200 juta. Tinggal dikalikan kasihkan nanti untuk konsumsi, ya ini untuk uang arisan. Itu lebih aman, selesai.
Selain itu Allah alam, saya malah nggak ketemu di mana titik ribanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini utang ya jangan sering-sering bertanya, berlupa. Silakan ada yang lain yang jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Salam mana manusia ini? Ini ceritanya adalah jumlah 500 Ustaz. Tahun ini sudah dicatatkan 100, jadi sisa 400. Apa tahun berikutnya itu yang 400 itu keluarkan zakat lagi ya Ustaz? Itu tadi yang membuat saya emosi tadi kan itu pertanyaan. Sudah dijelasin ya. Kesimpulannya gitu dulu. Bahwa benda itu wajib zakat. Apabila nanti tahun depan masih ada bendanya dan lebih nisab, maka nanti wajib zakat lagi apa tidak Bu? Wajib zakat Bu ya. Selama benda itu ada. Yang tadi saya bahas tidak boleh ada satu benda kena zakat 2 kali dalam 1 tahun yang sama. Kalau tahunnya beda ya beda tadi loh, saya contohin. Saya punya emas 100 gram, kena zakatnya 2,5, berarti emas saya tinggal 97,5. Tahun depan kena zakat kan di atas berapa 5 kok? 97,5 kan dari 95 kena zakat, tapi dihitung lagi aja 97,5 dikali 2,5% berapa jumlahnya kena zakat. Tadi saya bukan 2,4 sekian. Tahun depannya kena lagi sampai nisab habis. Makanya emas itu jangan terlalu banyak disimpan dalam bentuk emas. Kena zakat, tadi saya sudah bilang ya, emas itu bagus tapi jeleknya dia kena zakat tiap tahun dulu, saya bilang gitu. Ada yang lain? Ada yang lain di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mengenai tadi yang dizakati untuk perniagaan tadi kan ada modal ditambah keuntungan tambah hutang dikurangi hutang. Nah untuk keuntungannya itu apakah dia neto sudah dikurangi dengan biaya perniagaan itu Pak Ustaz? Oh iya pasti. Kalau namanya keuntungan itu yang disebut dengan keuntungan itu maksudnya keuntungan bersih. Nah, semuanya. Nah, kalau dagang itu kan disebut keuntungan setelah dikeluarkan untuk operasional toh. Saya jualan baju, saya baru nyebut ini keuntungan ketika udah dibuat gaji karyawan. Iya loh Bu, kalau udah dibuat gaji karyawan bukan disebut dengan keuntungan, kan gitu jatuhnya ya. Sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami pertegas kembali bahwa yang dimaksudkan dengan keuntungan adalah keuntungan dikurangi biaya operasional yang berkaitan dengan bisnisnya. Contoh misalnya listrik, air, yang jaga, pajak, dan lain sebagainya. Bersih itu yang disebut dengan keuntungan. Oke, lanjut. Lagi Pak Ustaz, jika kita mempunyai emas sudah lebih dari nisabnya 85 gram, misalkan dibayarkan di bulan Ramadan lalu di bulan Syawal kita jual dan akhirnya emas yang setelah kita jual kan berarti dia di bawah nisab Ustaz. Untuk tahun kedepannya berarti dia nggak dikenai pajak modal zakat mal. Sebentar, saya bingung gini. Punya emas 100 juga disakati di bulan Ramadan. Habis Ramadan kita jual 50 gram, berarti kan tinggal 50 gram. Tahun depannya kena zakat tidak? Ya enggak kan? Karena belum sampai nisab. Ya belum sampai nisab ya. Tapi ingat loh ya, sudah pernah kita bahas. Hati-hati, saya tak mau dijebak ini.
itu nanti digabungkan dengan uang loh ya, hati-hati. Nanti ibu pulang-pulang, ini masuk 50 gram kata Pak Ustaz dapat zakat, tapi itu uangnya ada 200 juta. 200 juta ditambah 50 gram, 50 gram tadi kalau 25 juta, 2 juta 500 kali 50 gram. Ya begitu. Malah sambung itu orang mas uang yang itu. Ibu bisa ikhtiar nih kasih dari tadi loh, bukan ini apa namanya kalkulator. Ibu aja nggak mau buka kalkulator dasar pokoknya. 2.500.000 dikali dengan 50 gram sampai dengan 125. Tadi kamu berapa tadi? 200 juta. 125 ditambah 200 juta sama dengan 325 juta dibagi 2.500.000 sama dengan 130 gram. Ada tadi nisabnya berapa? 85 gram. Berarti masih lebih apa lagi? Lebih kita hidupnya. Emas ditambah uang totalnya berapa? Terus masih lebih ada lebih. Tapi masalahnya cuma 50. Ya tapi ada uangnya. Uang sama emas satu. Tuh ya. Ada yang lain? Malah mikirin masing-masing. Sibuk mikirin zakat, saya baru sadar. Udah punya emas ya. Tadi aku sibuk gitu di sama kau. Ada yang lain Bu? Satu pertanyaan terakhir, coba biar gaji. Ayo terakhir. 5. Ya, silakan Bu. Itu kalau misalnya kita punya uang di atas nisab kita, tapi kita punya rencana misalnya mau naik haji atau umroh, apakah itu rencana yang kita lakukan atau sudah daftar tapi dulu nanti itu kita selesaikan dulu atau bagaimana Ustaz? Sekarang jadi saya tanya, uangnya masih di tangan ibu atau sudah dibayarkan? Di tangan saya. Oh, kena zakat. Masih kena. Kecuali kalau ibu udah bayarkan. Contoh kayak kita kan haji itu ada naruh deposit 25 juta ya. Itu udah kena zakat karena uang itu sudah uangnya Kementerian Agama, kita nggak ikut pasti sudah. Atau misalnya tadi umroh, ada umroh satu keluarga. Kalau 40 juta, orangnya ada 10, 400 juta. Iya Bu, kemarin itu saya 10 orang berangkat saya, istri, anak. Maksudnya istri kakak saya, istri adik saya gitu Bu. Ya, dari 10 orang 400 juta bisa contoh begitu. 400 juta ya. Berarti sekarang pertanyaan saya udah dibayar ke travel sudah tahu, tapi masih setengah 200 juta ya udah, nggak perlu dizakatin lagi yang 200 juta tadi, tapi yang di tangan kita begitu Bu ya, jelas ya. Baik ya Ibu yang berbahagia, Masya Allah tabarakallah. Kenapa Ustaz ceramahnya emosi marah-marah? Karena Ustaz semangat dengan kopi sedang terus kopinya dingin banget. Saya tungguin dari tadi sampai ini baru kada saya gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah dan mudah bermanfaat dan dapat yang berhikmah untuk kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين وفي الملائكه الاعلى الى يوم الدين. نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في رزقي وبركه قبل الموت ورخاء عند الموت مغفرة بعد الموت. أمين علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا صل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Agus Budarti atas tausiahnya. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.